lanjutkan ibadah. Kemanakah aku dapat pergi mengetahuimu Tuhan, berlari menantikan langit, namun engkau ada di sana. Aku terbang dengan sayap diam di ujung bumi, namun tanganmu menuntunku selalu, bawaku mendekat padamu. Engkau Tuhan Allah Maha Tahu, betapa dahsyatnya kuasa-Mu, hadirat-Mu penuhiku, bawaku mendekat padamu. Kemana kalian aku dapat pergi mengetahui-Mu Tuhan. Ku berlari mendaki ke langit, namun Engkau ada di sana. Aku terbang dengan sayap diam di ujung bumi, namun tanganmu menuntunku selalu, bawaku mendekat padamu. Engkau Tuhan Allah Maha Tahu, betapa dahsyatnya kuasa-Mu, hadirat-Mu ini penuhiku, bawaku mendekat padamu. Engkau Tuhan Allah Maha Tahu, betapa dahsyatnya kuasa-Mu, hadirat-Mu ini penuhiku, bawaku mendekat padamu, bawaku mendekat padamu, bawaku mendekat padamu. Bapa, kami bersyukur atas penyertaan-Mu sepanjang hari ini. Engkau sangat baik. Terima kasih Tuhan, Engkau memberikan kami sukacita pada hari ini. Engkau selalu menemani kami. Terima kasih atas segala sesuatu yang Engkau sediakan bagi kami. Kami mau belajar untuk bersyukur dengan apapun yang tersedia, dengan apapun yang Kau lakukan bagi kami. Kami akan membaca firman-Mu. Kami mohon agar Engkau menuntun dan memberikan hikmat agar kami bisa mengerti isi firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan datang kepadamu ya Allah. Amin. Kenapa kalau sama video begini cuman alat?
Kita orang akan baca Petrus menyangkal Yesus. Lukas 22 ayat 54 sampai 62. Judulnya Petrus menyangkal Yesus. Lalu Yesus ditangkap dan dibawa dari tempat itu. Ia digiring ke rumah imam besar dan Petrus mengikut dari jauh. Di tengah-tengah halaman rumah itu, orang memasang api dan mereka duduk mengelilinginya. Petrus juga duduk di tengah-tengah mereka. Seorang hamba perempuan melihat dia duduk dekat api. Ia mengamat-amatinya lalu berkata, "Juga orang ini bersama-sama dengan dia." Tetapi Petrus menyangkal, katanya, "Bukan, aku tidak kenal dia." Tidak beberapa lama kemudian seorang lain melihat dia lalu berkata, "Engkau juga seorang dari mereka." Tetapi Petrus berkata, "Bukan, aku tidak." Dan kira-kira sejam kemudian seorang lain berkata dengan tegas, "Sungguh orang ini juga bersama-sama dengan dia, sebab ia juga orang Galilea." Tetapi Petrus berkata, "Bukan, aku tidak tahu apa yang engkau katakan." Seketika itu juga, sementara ia berkata, berkokoklah ayam. Lalu berpalinglah Tuhan memandang Petrus. Maka teringatlah Petrus bahwa Tuhan telah berkata kepadanya, "Sebelum ayam berkokok pada hari ini, engkau telah 3 kali menyangkal aku." Lalu ia pergi keluar dan menangis dengan sedihnya. Jadi di sini kita orang tahu bahwa sebelum terjadi sesuatu, Yesus sudah menunjukkan kalau dia adalah Allah. Dia tahu masa depan. Dia tahu setiap rancangan-rancangan yang akan terjadi di dalam hidupnya sebagai anak Allah. Dia tahu Petrus akan menyangkal dia 3 kali sebelum ayam berkokok. Tapi Petrus bilang, "Tidak, Tuhan, saya tidak mungkin menyangkal engkau." Tapi ini yang terjadi. Seringkali kita di hadapan Tuhan atau di hadapan orang-orang lain, kita mau kasih tunjuk kita itu hebat, kita mau kasih tunjuk kita itu murid Tuhan yang paling taat, kita mau kasih tunjuk kita mengenal Yesus itu siapa. Tapi pada kenyataannya kita harus sadar kalau kita orang penuh dengan kelemahan. Tapi Petrus di sini merupakan langkah awalnya dia. Setelah dia menyangkal itu, dia kemudian berbenah diri. Dia tahu ternyata dia manusia yang paling rendah. Karena firman Tuhan juga katakan, "Siapa menyangkal aku di depan manusia, aku pun akan menyangkal di depan Bapa." Tetapi Petrus setelah menyangkal, dia bertobat dan dia hidup sungguh-sungguh. Dia menyesal sekali, dia merasa bersalah. Banyak orang yang melakukan dosa tapi tidak mau bertobat. Dia terus larut dalam kesalahannya dia. Dosanya itu, kesalahannya itu terus mengintimidasi dia. Bilang, "Anda salah, nanti betul." Terus begitu, terus menerus. Akhirnya dia semakin hari semakin jatuh di dalam kesalahannya dia. Tapi Petrus tidak. Begitu dia tahu dia berbuat salah, begitu dia merasa malu yang sangat dalam, dia kemudian berubah. Dia kemudian mau untuk mengikut Yesus lebih lagi. Akhirnya dia menjadi Petrus yang hebat. Petrus yang disebut batu karang yang teguh. Beda dengan Yudas. Yudas juga melakukan dosa. Dia menjual Yesus. Menyangkal, apa bedanya dengan dosa menjual Yesus? Begitu. Tapi di dalam kesalahannya itu, Yudas akhirnya dia larut dalam kesalahannya dia.
Dia semakin hari semakin tidak karu-karuan. Dia merasa bersalah, tidak bertobat dan tidak berubah. Akhirnya apa yang dia lakukan? Dia bunuh diri pada akhirnya. Berbeda dengan Petrus, dia tahu dia bersalah, akhirnya dia berubah. Sama seperti kita orang ini yang membuat Yesus disalibkan. So kita orang kurang ajar, so kita orang kesombongan, kita orang kemalasan, yang kayak kot Bapak Pendeta juga bilang, kita orang kebodohan. Itu yang buat kita orang menyalibkan Yesus. Tapi itulah kematian Yesus, harus kita orang hargai. Kita harus cepat berubah, kita harus cepat sadar, dan dalam kita orang sisa-sisa hidup yang masih Tuhan berikan, kita melakukan yang terbaik buat Tuhan. Ya, itulah firman kali ini. Ayo, sekarang saya mau berdoa. Kau kalian aja. Oh, atau papi. Ayo, kau kalian sini. Kita ya. Ayo, kita mau doa. Kau kalian aja. Geser lagi. Tuhan, terima kasih malam ini Engkau mengajarkan kami tentang menyadari bahwa kami manusia yang lemah. Petrus di hadapan murid-murid, dia tidak mau kalah. Waktu Yesus mengatakan, Petrus, engkau akan menyangkal aku 3 kali. Petrus berkata, tidak Tuhan, aku tidak mungkin menyangkal engkau. Aku telah melihat perbuatanmu yang ajaib. Aku mengikuti engkau dan melihat engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Tetapi pada kenyataannya dia pun jatuh dan dia pun menyangkal engkau. Tetapi kemudian dia menyesali segala perbuatannya. Dan di sini merupakan langkah di mana dia berbalik dan menjadi murid yang lebih kuat, yang lebih setia, dan semakin mengandalkan engkau ya Tuhan. Kami banyak berbuat salah, kami banyak berbuat dosa, dan kami mau berubah Tuhan. Kami tidak mau semua kesalahan dan dosa-dosa kami mengikat kami, mengintimidasi kami, dan akhirnya membuat kami tidak bisa melangkah lebih jauh. Kami tahu ada Engkau, kami tahu ada Roh-Mu yang kudus yang Kau anugerahkan kepada kami, yang senantiasa membuat kami semakin hari semakin bergantung kepadamu, semakin mengandalkan Engkau dan tidak mengandalkan keterbatasan fisik kami Tuhan, keterbatasan sifat, keterbatasan pikiran, dan segala sesuatu yang kami miliki. Kami mengandalkan Engkau. Kami mau tidur, kiranya Engkau melindungi, menyertai kami. Di dalam nama Yesus kami doa dan mengucap syukur. Amin.